Assalamualaikum semuanya, di sini Wong Anime. Kali ini Wong Anime akan membahas manhwa favorit Wong Anime, yaitu Solo Leveling. Dan pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai para hunter kelas S Korea Selatan yang telah muncul di manhwanya. Catatan sebelumnya, video ini akan mengandung spoiler manhwa, dan tidak hanya itu, peringatan juga sebelumnya video ini tidak akan menunjukkan mengenai spoiler light novel, maksud Amin web novel yang telah tamat terlebih dahulu dan hanya mencakup konten-konten yang ada di manhwa saja. Dan di dalam video ini admin tidak akan memasukkan hunter-hunter kelas S Korea yang telah pindah kewarganegaraan seperti Hwang Dong-suk ataupun Go Gun-hye yang rankingnya masih belum jelas sebagai hunter dan kemampuannya masih belum jelas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah 7 hunter kelas S Korea Selatan dalam manhwa Solo Leveling. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam manhwa Solo Leveling, seorang hunter dibagi atas 5 rank secara tingkatan. Yang paling rendah adalah kelas E, lalu naik kelas D, kelas C, B, hingga A. Namun di atas kelima rank tersebut ada juga yang disebut hunter kelas S, hunter terkuat yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari di dalam suatu negara. Di Korea hanya ada 10 hunter tingkat S secara resmi, dan di manhwa Solo Leveling yang kekuatan dan kemampuannya diperlihatkan secara jelas baru hanya ada 7 orang saja. Berikut ini adalah 7 hunter kelas S Korea di dalam manhwa Solo Leveling. 1. Sang Jinwoo. Seperti yang kita ketahui, Sang Jinwoo adalah pemeran utama dari Solo Leveling. Sebenarnya semenjak Sang Jinwoo bertualang di dungeon gerbang neraka, Sang Jinwoo sudah merupakan hunter kelas S. Namun secara resmi dia baru diketahui sebagai hunter kelas S nomor 10 Korea Selatan setelah dia melakukan kembali pengecekan rankingnya di Asosiasi Hunter Korea. Sebelum Sang Jinwoo memperoleh kemampuan Shadow Monarch-nya yang mampu membangkitkan mayat musuh yang dia kalahkan, dia mengandalkan kekuatan dan kecepatannya sehingga seringkali dianggap sebagai hunter tipe assassin dalam pertarungan-pertarungannya. Anggapan ini sebenarnya normal mengingat atribut kekuatannya dan senjata berjenis pisau yang seringkali dia gunakan. Setelah dia menjadi necromancer, lalu menjadi shadow monarch dan mulai memiliki kekuatan untuk membangkitkan mayat dari lawan-lawannya, dia mulai mendaki level S secara perlahan-lahan. 2. Chai Ha-in. Chai Ha-in adalah hunter perempuan berusia 23 tahun yang merupakan wakil ketua dari Guild Hunter dan merupakan hunter yang berprofesi sebagai ahli pedang. Dia adalah hunter kelas S Korea ke-9 dan sangat kompeten dalam profesinya sebagai seorang hunter. Jika suatu portal yang ada di bawah naungan Guild Hunter masih belum bisa diselesaikan karena bos di dalamnya belum terbunuh, maka dia akan aktif melakukan inspeksi di dalam dan di luar dungeon supaya orang-orang aman dari monster-monster yang kemungkinan bisa saja keluar dari dungeon tersebut. Sebagai seorang hunter kelas S, Chai Ha-in memiliki penciuman yang sangat tajam yang bisa digunakan sebagai identifikasi tingkat monster atau hunter sehingga dia sering membawa sapu tangan kemana-mana untuk menutupi hidungnya karena bau hunter yang menyengat di sekelilingnya. Jika dia berada di sekeliling hunter yang kuat, maka sensitivitas hidungnya akan semakin tinggi dan bau menyengat akan semakin masuk ke hidungnya. Satu-satunya hunter kelas S yang tidak memiliki bau yang menyengat ketika dia menciumnya hanyalah Sang Jinwoo, dan justru aroma tubuh Sang Jinwoo malah terasa wangi di hidungnya. Sebagai petarung, dia memiliki kecepatan dan akurasi yang luar biasa. Karenanya, para hunter yang pernah melihatnya bertarung menjulukinya dengan sebutan penari. Walaupun Chai Ha-in tidak menyukai julukan tersebut. Pada saat dia ingin memasuki guild yang dimiliki oleh Sang Jinwoo memberikannya syarat tes masuk, yaitu dia harus melawan salah satu tentara bayangannya. Chai Ha-in kemudian melawan Igris yang telah Sang Jinwoo persenjatai dengan pedang iblis baran. Namun, Chai Ha-in mampu mengalahkannya dengan mudah. Dia kemudian meminta Sang Jinwoo untuk mengeluarkan tentara bayangannya yang paling kuat. Sang Jinwoo kemudian mengeluarkan Beru yang merupakan tentara bayangannya yang berasal dari mayat Raja Semut yang hampir membantai seluruh hunter kelas S pada penyerbuan di Pulau Jeju, termasuk Chai Ha-in sendiri yang hampir meninggal pada penyerbuan tersebut. Sang Jinwoo kemudian menyuruh Beru untuk mengalahkannya tanpa melukainya sedikit pun.
Namun karena tingkatan Chaihain terlalu tinggi, Beru menganggap Chaihain sebagai ancaman atas Sang Jinwoo sehingga perintah Sang Jinwoo untuk mengalahkannya tanpa melukainya tertulis ulang menjadi melindungi Sang Jinwoo sekuat tenaga dan akhirnya malah mencoba untuk membunuh Cha. Sang Jinwoo yang melihat ini kemudian menghentikan Beru dengan tangannya sendiri. Selain kemampuan pedangnya yang tinggi, dia juga mampu mengeluarkan pedang cahaya yang mampu dia keluarkan dari udara ketika bertarung. Tidak hanya itu, dia juga memiliki sikap seperti assassin dan penuh kehati-hatian sehingga dia mampu menyelinap di belakang Sang Jinwoo tanpa Sang Jinwoo sadari. Dia juga mampu mengeluarkan gempa kecil hanya dengan menusukkan pedangnya ke tanah dan kemampuannya ini dia gunakan ketika melawan bala tentara semut ketika penyerangan di Pulau Jeju. 3. Choi Jong-in. Choi Jong-in adalah master dari Guild Hunter dan dikenal dengan julukan tentara terkuat. Dia merupakan petarung kelas mage atau penyihir yang ahli dalam sihir api tingkat tinggi dan sihir-sihir api berskala luas yang mampu menghanguskan beberapa monster sekaligus dalam sekali serang. Dia adalah seorang perokok berat dan seringkali dia menggunakan rokoknya untuk memicu terjadinya sihir api dan ledakan berskala besar. Pada saat penyerangan di Pulau Jeju, dia menggunakan jubahnya dan 8 cincin di tangannya yang berfungsi sebagai peningkat kekuatan serangan sihir apinya. Pada penyerangan di Pulau Jeju tersebut, Choi Jong-in memperlihatkan kecerdasannya yang sangat tinggi dan kemampuan untuk mensupport party dengan baik. Baek Yoon-ho menyebutkan bahwa Choi sangat bisa diandalkan sebagai pendukung dalam pertempuran. Menggunakan kemampuan sihir apinya, dia mampu membuat monster-monster semut terhalang untuk masuk dikarenakan sihir apinya. Dan mampu dengan cepat menentukan sarang ratu semut di dalam gua menggunakan sihir tersebut. 4. Baek Yoon-ho. Baek Yoon-ho adalah seorang hunter kelas S dan juga master dari Guild White Tiger atau Guild Harimau Putih, salah satu guild terbesar di Korea Selatan. Dia awalnya berasal dari Guild Reaper. Setelah keluar dari guild tersebut, dia kemudian mendirikan guildnya sendiri yang bernama White Tiger dan guild tersebut berhasil menjadi salah satu guild terbesar di Korea Selatan mengalahkan pendahulunya tersebut. Dia berteman baik dengan Min Byung-gyu, hunter kelas S lainnya. Sebagai seorang hunter, dia memiliki kemampuan unik untuk bertransformasi menjadi binatang buas seperti harimau atau singa putih. Dia bisa mentransformasikan sebagian tubuhnya atau keseluruhan tubuhnya dan ini membuat bagian tubuh yang dia transformasikan mengalami buff. Sebagai contoh, kalau dia hanya mentransformasikan tangannya saja, maka tangannya akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Atau jika dia ditransformasikan hanya kakinya saja, maka dia akan bisa berlari dan melompat seperti layaknya binatang buas. Jika hanya matanya saja yang dia transformasikan, maka dia akan memiliki mata binatang buas yang mampu melihat dan mengevaluasi kekuatan hunter atau monster yang ada di hadapannya. 5. Min Byung-gyu. Min Byung-gyu adalah hunter kelas S Korea yang merupakan teman baik dari Baek Yoon-ho, master dari Guild White Tiger. Dia merupakan hunter bertipe healer terbaik di Korea Selatan dan merupakan pensupport yang berperan penting pada penyerbuan Pulau Jeju. Walaupun pada akhirnya dia terbunuh oleh Raja Semut yang berhasil menemukannya, walaupun dia menyamarkan dirinya menggunakan sihir kamuflase miliknya. Pada akhir ak Pulau Jeju, demi menyelamatkan Chaihain yang saat itu sekarat karena serangan Raja Semut, Sang Jinwoo terpaksa menghidupkan kembali Min Byung-gyu karena potion yang Sang Jinwoo miliki tidak bekerja sama sekali, mengingat HP Chaihain saat itu kurang dari 10%. Jinwoo kemudian menyebutkan bahwa Mi Byung-gyu adalah orang yang sangat baik saat dia masih hidup karena setelah dia dihidupkan, dia langsung mengobati Chaihain tanpa disuruh sama sekali. Baek Yoon-ho kemudian meminta kepada Sang Jinwoo untuk tidak menggunakannya sebagai tentara bayangannya demi menghormatinya dan Sang Jinwoo kemudian mengabulkan permintaannya tersebut. Pada awalnya, Min Byung-gyu adalah hunter kelas S yang telah pensiun dari perburuan mengingat sebelumnya dia ikut dalam penyerangan Pulau Jeju dan melihat teman-temannya meninggal satu persatu. Kepada Baek Yoon-ho, dia memutuskan untuk mengambil sertifikasi guru untuk menjadi guru sejarah dan hidup secara normal. Namun kemudian di saat-saat terakhir, dia berubah pikiran dan mengikuti penyerbuan ke Pulau Jeju tersebut. Kemampuannya yang paling menonjol adalah tentunya kemampuan healingnya. Dia mampu mengobati Cha yang sedang sekarat ke dalam kondisi penuh 100% seolah tidak terjadi apa-apa dan menumbuhkan kembali tangan dari Ma Dong-wook yang putus akibat serangan koloni semut. Sihirnya yang menjadi andalannya adalah sihir kamuflase yang membuatnya memiliki kemampuan seperti stealth yang dimiliki oleh petarung tipe assassin seperti Sang Jinwoo, walaupun dia tidak bisa bergerak sama sekali saat menggunakan stealth. Dia
juga mampu mengobati efek poison seperti yang terjadi pada Ma Dong-wook dan Baek Yoon-ho ketika melawan Ratu Semut, dan mampu melakukan sihir-sihir tipe buff untuk meningkatkan kemampuan fisik rekan-rekannya. 6. Lim Tae-gyu. Lim Tae-gyu adalah master dari Guild Reaper yang merupakan bekas guild terbaik di Korea Selatan hingga akhirnya meredup dan kalah pamornya setelah Guild Hunter dan Guild White Tiger naik tahta dan merebut singgasana guild terbaik di Korea Selatan. Lim Tae-gyu adalah hunter kelas S Korea yang merupakan petarung bertipe serangan jarak jauh. Dia mampu mengeluarkan proyektil berupa anak panah cahaya dalam pertarungannya. Sebagai petarung bertipe jarak jauh, dia sebisa mungkin menghindari konfrontasi jarak dekat dan agak merasa rendah diri dengan kemampuannya dalam pertarungan jarak dekat dan kekuatannya yang tidak seberapa seperti yang terjadi saat dia melakukan duel persahabatan 4 lawan 4 dengan hunter kelas S Jepang. Dalam penyerangan di Pulau Jeju, dia menggunakan senjata busur panah untuk meningkatkan kekuatan dan efek dari anak panah yang dia lontarkan. 7. Ma Dong-wook. Ma Dong-wook adalah salah satu dari 10 hunter kelas S Korea yang merupakan master dari Guild Fame. Dia adalah salah satu hunter bertipe kekuatan dan petarung tipe tank. Dia pertama kali muncul ketika berlatih bersama di gym bersama dengan hunter-hunter kelas S Korea dan Jepang beberapa hari sebelum penyerbuan ke Pulau Jeju dimulai. Walaupun fisiknya kuat, dia kalah dalam duel 4 lawan 4 melawan hunter kelas S Jepang. Sebagai seorang tank, dia memiliki senjata berupa perisai besar dan sebuah tombak. Sama seperti Iron, salah satu tentara bayangan yang dimiliki Sang Jin-woo, dia memiliki kemampuan untuk memprovokasi musuhnya sehingga musuh tersebut akan terpancing untuk menyerangnya. Oke semuanya, itulah 7 hunter kelas S Korea yang ada di dalam cerita manhwa Solo Leveling. Bagi yang belum subscribe ataupun ingin menonton video-video anime yang lain, silahkan untuk klik ikon-ikon berikut.